Ya dok, perilaku Betul. hidup bersih dan sehat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Novi Kurniasi di bagian promosi kesehatan Puskesmas Cilacap Utara 1 dalam acara podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Yeay. Kali ini bintang tamu saya adalah Saya dengan Dokter Fadila Zahra, biasa dipanggil Lala, jadi panggilnya Lala aja ya Mbak ya. oh iya, Dokter Lala. Gimana hari ini dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Novi sendiri gimana? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat ya. Kita pinginnya sehat terus ya dok ya, setiap hari ya. Iya insya Allah. Pokoknya yang penting kita jaga kesehatan lah ya. Sebelum menyehatkan orang lain kita harus sehat dulu, gitu ya dok ya. Setuju Iya, banget. Oke. Ya, langsung aja ya teman-teman semua di sini, apa nih dok yang hari ini akan kita bahas? Kayaknya hari ini aku mau bahas tentang skabies. Kira-kira Mbak Novi setuju nggak kalau aku bahas skabies? Wah, setuju banget tuh. Masih banyak soalnya di Cilacap nih kelihatannya skabies ya dok ya. Wah bener banget. Bahkan tadi pagi aku poli aja ya. Skabiesnya ada 4 coba Mbak. Kan banyak banget ya. Dari semua pasien aku skabiesnya aja ada 4. Jadi menurut aku kayak penting deh kita ngomong tentang skabies. Karena ternyata banyak yang kena skabies dan datanya tuh kayak udah parah gitu loh Mbak. Jadi kayak datanya udah bernanah. Kan kasihan ya. Jadi penyembuhannya harus 2 kali, gak bisa sekali datang. Dan ada beberapa pasien juga yang setelah sembuh tuh gak mau datang lagi. Padahal skabiesnya belum sembuh. Karena kalau udah bernanah itu pasti harus minimal 2-3 kali pengobatan gitu sih Mbak. Gitu ya. Kenapa dok itu bisa terjadi skabies, itu faktor-faktornya apa aja ya dok? Coba mungkin kita bahas dari awal kali ya. Jadi kalau skabies itu kan dia penyakit kulit yang disebabkan oleh kutu. Biasanya terkenalnya tuh kutu kasur atau kutu dari hewan kayak misalnya dari kucing, dari ayam itu juga bisa. Paling mungkin bahasa medisnya kita singgung dikit kali ya. Nama itu dari kutunya Sarcoptes cabillae. Intinya adalah sebuah kutu atau parasit yang akhirnya infeksi kulit, jadi di bawah-bawah kulit, jadi dia tuh jalan di bawah kulit gitu, makanya bisa kemana-mana. Makanya beda-beda nih, ada orang yang skabiesnya di sela-sela jari, ada yang di selangkangan, ada yang di bagian dada, ada yang di bagian tangan, itu beda-beda. Karena si kutu itu bisa jalan di sepanjang kulit kita, intinya gitu sih Mbak. Terus faktor-faktornya sebenarnya tadi si kutunya itu, jadi tergantung kebersihannya, terus juga tergantung dari lingkungannya juga paling berpengaruh sih Mbak kalau dari skabies. Iya, kutu kalau di Cilacap kelihatannya itu ketinggi dok bahasanya. Ketinggi. Iya, kalau nggak salah itu ketinggi gitulah kalau orang Cilacap bilang. Ya, terus apa dok kira-kira yang cara penularannya selain kutu tadi ada lagi nggak dok? Oh iya, mungkin ditambahin dikit lagi kali ya. Tadi kan ketinggi atau kutu ya. Iya betul. Mungkin kalau di Cilacap juga dikenalnya bukan skabies tapi gudik kali ya. Iya betul, gudik dok, gudiken ya. Jadi gudik itu disebabkan oleh tadi ketinggi atau kutu ini. Nah kutu ini tuh pasti karena kutu. Cuman cara penularannya bisa langsung sama nggak langsung. Ini yang sering orang nggak sadar nih. Kayak misalnya kalau misalnya langsung tuh misalnya kita salaman kayak gini, itu tuh kutunya bisa lompat kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak nggak langsung tuh jadi tidur di kasur yang sama, tidur di sofa yang sama, atau kayak misalnya pasiennya pakai anduk yang sama itu juga bisa ketularan karena kutunya tuh kan punya kaki, jadi dia bisa pindah ke handuk, nanti handuknya pindah ke badan yang pakai kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa langsung sama nggak langsung. Makanya sering banget kayak anak-anak yang sekolah di asrama atau kayak misalnya satu kena, misalnya anaknya baru pulang dari asrama nih lagi libur, kok tiba-tiba keluarga gatal semua ya dok, kayak gitu tuh biasanya emang karena penularan tadi yang kutunya bisa lompat jadi cepet Pindah banget itu ya. penularannya. Iya, jadi bisa langsung sama nggak langsung. Kalau gejalanya langsung gatel, langsung koreng gitu atau gimana dok? Itu beda-beda sebenarnya. Jadi kan kutu itu dia masuk ke bawah kulit kita. Nanti di situ tergantung dari ketahanan tubuh juga, imun kita. Jadi ada yang langsung gatel, ada yang bentuknya jadi kayak bintil-bintil, ada juga yang bintil-bintil isi cairan. Jadi karena bentuknya itu yang beda-beda, makanya orang tuh suka nggak sadar ternyata saya kena gudik gitu. Dikiranya mah gatal-gatal biasa, dikiranya alergi, ternyata gudik kayak gitu. Iya benar juga ya dok ya, berarti lebih banyak itu ya, santri juga banyak ya dok ya, itu Iya, ya yang karena kena ya. mungkin sebenarnya kalau di santri itu karena tadi dia kan tinggal bareng-bareng ya, terus kayak sekamar mungkin kasurnya berempat atau berenam gitu kan, kasur tingkat gitu biasanya itu tuh akhirnya, atau mereka tidur di kasur yang sama, akhirnya makanya si kutunya itu bisa lompat gitu sih. Terus mungkin yang paling penting dari gejala gudik tadi ya, balik lagi ke yang tadi kan dia bikin gatal, terus kayak bikin kayak di kulit lah, kayak misalnya dia bentol-bentol atau kayak misalnya isi cairan, itu tuh
bahayanya adalah kalau udah ada nanahnya tadi sih yang aku sebut di awal. Karena kalau ada nanahnya berarti bukan cuma kena kutu tapi kena bakteri juga. Jadi nyembuhinnya harus 2 kali, kita sembuhin dulu bakterinya baru sembuhin kutunya. Gitu. Makanya itu harus ke dokter ya berarti ya dok ya kalau pengobatan seperti itu. Betul, karena kenapa harus ke dokter? Jadi obat gudik ini spesial mbak. Jadi kalau saya sakit kulit lain kan rata-rata kita kasih salep tipis-tipis 2-3 kali sehari gitu kan. Terus dikasihnya tuh cuma di bagian-bagian yang misalnya bentolnya di sini, berarti kan dikasihnya di sini gitu. Kalau gudik ini spesial. Tadi karena dia jalan di bawah kulit, kita nggak tahu dia udah jalan sampai mana. Makanya pengobatannya spesial, harus ke seluruh tubuh, terus didiam selama 8 jam, nggak boleh kena air. Dan akhirnya banyak orang yang nggak tahu hal itu karena nggak ke dokter, dia juga nggak sadar kalau dia gudik, akhirnya pakai salep biasa, jadi dia nggak sembuh. Makanya kayak dok saya udah pernah nih 3 tahun lalu kayak gini juga, itu karena sebenarnya bisa aja belum mati yang lama. Berarti hidup di dalam tubuh dok itu? Iya, tapi nggak aktif. Jadi kayak misalnya dia nggak, karena mungkin imunnya kuat atau gimana, jadi akhirnya mungkin karena kebersihannya juga bagus, jadi dia cuma di bawah kulit tapi nggak mati kayak gitu. Jadi suatu waktu kalau lagi imunnya rendah atau gimana, akhirnya bisa beranak pinak lagi kayak gitu. Makanya penting banget harus pengobatan sampai tuntas, karena kalau nggak ya berulang-ulang lagi. Ketika kutunya bangun ya dia akan bikin kayak gitu lagi. Dan yang lebih parah adalah kalau bernanah tadi, karena kan repot ya, harus sembuhin infeksi bakterinya dulu, nanti kalau udah sembuh datang lagi, jadi udah kering nih, itu sebenarnya kutunya belum mati, dia harus datang lagi buat dapat obat kutunya itu, obat kutunya itu. Berarti cukup lama waktu penyembuhan itu kalau misalnya, apalagi kalau berulang begitu dok? Iya, tergantung kepatuhan pasiennya juga sih. Kadang kan misalnya aku pernah dapat pasien, dia datang tuh udah bernanah, jadi udah bernanah itu pasti infeksi bakteri. Berarti aku sembuhin bakterinya dulu, kutunya nggak bisa sembuh. Karena kan satu-satu, ini aku kasih salep antibiotik, terus nanti abis itu aku minta kalau udah kering datang lagi. Nah masalahnya adalah ketika udah kering pasiennya tuh ngerasa udah sembuh. Padahal jadi nggak datang lagi gitu ya dok ya? Sebenarnya bakterinya mati, kutunya nggak mati. Jadi makanya akhirnya sebulan kemudian dia datang lagi sama bernanah lagi. Ya waktu bilang sebenarnya saya udah kering loh dok, kok muncul lagi gitu. Sebenarnya itu belum sembuh kayak gitu. Jadi penting banget buat nggak mendiagnosa sendiri kali ya. Karena tadi pengobatannya spesial, harus kayak pemantauannya juga, terus kayak bisa berulang dan sebagainya. Dan keluarnya sangat cepat gitu loh mbak. Jadi kayak sebenarnya bahkan kalau di teori itu bilang kalau satu kena gudik keluarga harus diobatin. Oh gitu? Iya. Walaupun belum kena? Iya, tapi karena kita keterbatasan juga ya, jadi kita fokus ke yang sakit aja. Semoga yang enggak jadi sakit, tapi kita kasih tahu kalau ada resiko menular. Jadi kalau emang ada gejala, ya datang berobat kayak gitu. Nah itu pemirsa, jadi jangan seenaknya ya dok ya untuk pengobatan skabies ini karena spesial ternyata. Ya dok, lalu gimana sih dok biar kita jangan sampai kena, atau pencegahannya gimana dok untuk sebenarnya paling utama adalah kebersihan sih mbak. Jadi hygiene kita sendiri pribadi. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kasur ya dijemur, misalnya kayak sebulan sekali itu dijemur. Terus kalau pakai anduk ya jangan bareng. Kalau saya emang di asrama otomatis kan yang makan bareng-bareng ya, yang kasur punya sendiri, anduk punya sendiri. Jadi tetap pokoknya barang pribadi ya barang masing-masing. Terus tetap mandi 2 kali sehari, terus pakai sabun, maksudnya harus bersih gitu. Karena dengan harapan kutunya itu nggak masuk ke bawah kulit kita, sampai dia lompat kan belum tentu langsung masuk kayak gitu. Ya, berarti lagi-lagi kita harus ber-PHBS ya dok. Betul. Perilaku hidup bersih dan sehat. Betul. Iya. Gitu sekali. Ya luar biasa sekali dokter pembahasan hari ini ya tentang skabies. Semoga bermanfaat untuk kita semua, apalagi untuk khusus pengobatannya itu tadi ya. Jadi kita harus benar-benar kalau bisa ketemu dengan dokter. Masih ada dokter Lala di Puskesmas Cilacap Utara 1. Pokoknya kalau misalnya gatel tetap ke dokter ya. Jadi, walaupun kayak gatel aku pakai salep biasa akan sembuh, itu belum tentu karena tadi kan dia khusus ya. Jadi penting banget buat ke dokter ya kalau kena skabies, karena biar nggak kemana-mana, nggak makin parah dan nggak menularkan yang lain juga. Iya. Terima kasih sekali dokter untuk podcast pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube channel Puskesmas Cilacap Utara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Novi.